Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Virgo, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu kira-kira seperti apa sih gambaran relationship-nya kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai bacaannya, seperti biasa, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai Virgo. Ini dia. Nah, ada energi dari Knight of Pentacles di sana. Berikutnya ada energi dari Page of Wands ya. Kemudian ada energi dari berikutnya ada di sini. Kemudian ada di sini. Berikutnya ada ini. Kemudian ada ini. Kemudian ada di sini ya. Nah, berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini. Baik. Jadi kalau melihat begini, nampak-nampaknya memang kamu dalam upaya sedang mencoba membuat seseorang ini tuh stuck dalam hidupnya kamu ya. Tetap ada dalam hidupnya kamu gitu loh ya. Jadi kamu tetap memberikan dia alasan bagaimana caranya supaya dianya itu tuh mau tetap terbuka menyambut kehadiran dirimu. Masih tetap mau berharap kepada kamu. Masih tetap mau menunggu kamu gitu loh. Ya, jadi kamu sedang mengamankan pintu akses masuk ke dalam hidupnya dia. Nah, seperti itu kalau Mari lihat ya. Jadi kayak energinya kamu ini tuh semacam kamu tidak mau hubungan kamu dengan si dia ini tuh benar-benar berakhir gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat lebih jauh lagi tentang energinya kamu, untuk sementara waktu ini, Mari lihat posisinya kamu itu tuh masih belum lagi memikirkan tentang masa depan dengan si dia gitu loh ya. Jadi kayak dari pihaknya kamu masa depan dengan si dia ini tuh masih abu-abu gitu loh. Kamu masih belum menentukan ini tuh mau ke arah mana gitu loh ya. Nah jadi misalnya gini, kalau kalian lagi posisinya itu tuh pacaran, kamu belum mau merepotkan dirimu ya untuk mempertimbangkan segera mempersiapkan segala sesuatunya agar relationshipnya kalian ini tuh boleh dibawa ke status yang lebih lanjut gitu lah ya. Kamu masih belum mau di situ. Jadi nampaknya bisa ya, masih ada hal prioritas lain yang harus kamu jelas saja harus kamu utamakan ya, atau kemudian kamu sebenarnya masih belum begitu pasti dengan si seseorang ini gitu loh ya. Jadi kayak masih ada kurangnya si dia di matanya kamu. Mungkin yo kamu masih akan menunggu ya, kira-kiranya kamu berjumpa dengan seseorang yang lebih klop lagi, yang lebih oke lagi sebagai pasangan masa depannya kamu gitu loh. Nah, tetapi tentu saja walaupun demikian, seseorang ini tuh lo ya ndak buruk banget lah di matanya kamu. Masih ada lah lagi ya tanda petik dampak positif dari kehadirannya dia dalam hidupnya kamu. Contoh hal-hal simpel aja lah ya, supaya kamu tidak merasa kesepian. Karena jika kamu gabut, ada nih seseorang yaitu dia untuk boleh kamu ajak bercakap-cakap ya, chatting-chattingan kah, telepon-teleponan kah ya. Atau kalau kamunya itu tuh merasa kesepian, ada seseorang yang bisa kamu kunjungi gitu lah. Ada seseorang yang memecahkan rasa sepinya kamu, gabutnya kamu gitu ya di sana. Atau ya banyak hal gitu ya yang menjadi alasan kenapa kamu masih tetap ingin dia ada dalam hidupnya kamu gitu. Nah, jadi karena masih ada kepentingannya kamu sama dia, makanya kamu di situ tuh berusaha ya untuk membuat dia masih betah untuk dengan dirimu. Nah, seperti itu loh ya. Kalau dia sudah tidak memberikan dampak positif lagi bagi kamu, Mari lihat kamu bisa aja segera ngacir, ngilang. Nggak peduli soalnya sama si dia. Lo orang nggak ada apanya benefitnya, kira-kiranya begitu ya kalau Mari pakai bahasa ekonominya gitu kan. Nah di sana. Jadi
Ya karena kamu tahu bahwa ya kamu tidak begitu all out-nya dalam hubungan sama si dia, makanya mau nggak mau tuh ya kamu harus ngasih pancingan-pancingan dong sama si seseorang ini gitu. Kalau untuk hanya sebatas perasaan senang, suka, naksir gitu ya, ya kamu punya perasaan-perasaan itu kepada si dia gitu loh. Tapi jika itu tuh ditanyakan perihal cintanya kamu ke dia, mari lihat kok cinta itu tuh belum ada ya. Cinta itu tuh belum ada. Nah, jadi bisa-bisa memang cinta ini tuh belum ada sebab karena kalian belum terlalu lama untuk bersama gitu ya. Karena cinta itu tuh sangat jarang ceritanya ada pada pandangan pertama atau bisa cepat datangnya hanya dalam hitungan sekian hari, minggu ataupun sekian bulan gitu ya. Nah di sana itu dia kalau cinta beneran cinta gitu ya. Dan memang kok kayaknya menurut Mari sih nggak bener itu ya kalau ada ujuk-ujuk di situ tuh cinta. Nah dan kita itu tuh bisa memang keliru ya untuk mengartikan ini tuh perasaan apa sih, suka seneng naksir apa ini sudah cinta gitu. Nah tapi itu tadi bahwa kalau untuk urusannya kamu dengan si dia, apa yang ada dalam hatinya kamu untuk si dia masih seneng suka naksir doang di sini kalau Mari lihat ya. Nah makanya karena belum ada pun perasaan cinta itu tuh bikin kamu belum mau ribet gitu loh untuk mikirin tentang masa depan sama si dianya gitu ya. Jadi kayaknya hubungan dengan si dia ini tuh dari pihaknya kamu. Yang kamu tawarkan hanyalah hubungan casual gitu ya. Bisa lah kalau bahasa-bahasa sederhananya di budayanya kita anak gaul Indonesia gitu ya. TTM-an, teman tapi mesra. Nah budaya gitu ya di sana. Jadi masih hanya sampai sejauh itu. Kamu mengakui dia ada. Tapi pengakuannya kamu kepada dia, dia belum menjadi seseorang yang sampai sebegitu istimewanya bagi kamu. Bahkan jika kalian ini tuh ternyata sudah berumah tangga. Atau jika kalian jelas-jelas nih sudah pernah mengikrarkan status. Kamu adalah pacarnya dia, dia adalah pacarnya kamu gitu ya. Tapi di situ tuh bukan karena ada cinta kalau Mari lihat. Bukan ada karena cinta. Yang ininya juga untuk soal yang sudah menikah gitu loh. Ini tuh tidak cinta kalau Mari lihat ya. Entahlah mungkin kamu hanya sebatas sedang mencari pengalaman tentang pernikahan. Seperti itu ya. Karena Mari energinya kamu ini tuh masih energi yang cukup apa ya. Energi bebasnya itu tuh cukup tinggi masihan. Kalau Mari lihat ya. Kamu belum yang kayak wah aku sebagai suami nih harus bertanggung jawab nih. Ngasih kesejahteraan hari ini, esok, lusa dan nanti di masa depan. Belum ada kepikiran sama kamu. Gitu ya, kamu masih kayak easy going aja gitu loh. Kamu masih kayak santai aja ya udah kalau makannya hanya Senin Kamis ya udah Senin Kamis doang. Kamu masih bisa yang kayak gitu modelnya. Gitu loh. Kamu masih bisa kayak lebih memilih menghabiskan waktunya kamu dengan teman-temanmu, dengan hobimu gitu ya. Ketimbang menjalankan tugas tanggung jawabnya kamu sebagai suami atau sebagai istrinya dia gitu loh. Ya, bahkan rumah tangga ini tuh kalau diperhadapkan dengan teman-temannya dia masih sering kamu mengalahkan rumah tangga ini karena kamu lebih mengutamakan teman-temannya kamu gitu loh. Ya di sana. Contoh aja. Hari sudah malam. Selayaknya wanita ya di rumah sendirian itu tuh ada kadang-kadang rasa-rasa takutnya. Ini contoh aja ya. Ini contoh aja. Gitu. Tapi kamu bisa kayak nggak peduli dengan rasa takutnya dia, kesepiannya dia, gitu ya. Bisa kamu nggak peduli karena kamu masih asik nih nongki-nongki sama temen-temennya kamu di warung kopi. Kayak gitu lah. Ya, di sana. Kamu bisa itu tuh yang kayak kurang peduli tentang lauk pauknya dia. Kalau misalnya kalian ada perbagian tugas gitu ya, dia yang cari duitnya, kamu yang bagian domestiknya. Jadi di situ tuh include dengan kamu bertanggung jawab untuk hidangan di rumah gitu. Tapi bisa aja kamunya itu tuh udahlah beli aja lah, order aja lah dari warung sana gitu ya. Supaya kamu bisa punya kesempatan untuk jalan sama besti-bestinya kamu, arisan dan sebagainya. Nah masih bisa modelnya kamu kayak gitu. Kamu masih mau ini, Mari lihat juga ya beberapa di antara teman-teman Virgo. Di situ tuh kamu masih mau nih kayak buka diri kepada cowok lain, cewek lain gitu ya.
kamu belum kayak mau memberikan batasan. Oh sorry, nggak boleh deket. Soalnya aku ini tuh sudah punya pacar, aku ini tuh sudah punya istri, aku udah punya suami di rumah gitu ya. Sorry, aku nggak boleh nih terlalu ringan ya, terkoneksi dengan orang lain. Kamu belum punya pikiran gitu. Kamu ya bisa ya akrab, deket gitu dengan laki-laki lain, perempuan lain gitu. Bahkan kamu masih bisa kayak mensahkan dirimu untuk kagum dan bahkan agak kepancing mau mendekati atau didekati oleh orang lain. Marilat masih mau modelnya kamu gitu ya. Ya ini tuh bisa memang karena entah usianya kamu masih muda, seperti itu ya. Jadi kok kayaknya hidup dengan serius sebagai istri, sebagai suami itu tuh rasamu masih menjadi sebuah beban gitu loh ya. Karena jiwa mudanya kamu itu tuh masih membara, kamu bisa nganggep oh sah, aku masih boleh kok ngobrol-ngobrol sama cowok-cowok, aku masih boleh kok untuk bercandaan dengan cewek-cewek, masih ada modelnya yang kayak gitu kamunya ya. Terlebih-lebih kalau kalian masih hanya sebatas tanda petik pacar gitu atau temen deket tadi kata Mari gitu ya. Karena ya ini posisinya dia hanya teman dekat ya, dia hanya posisinya saat ini tuh orang yang paling tanda petik mesra sama kamu gitu. Namun bukan berarti bahwa kamu sudah menutup ya kesempatannya kamu kepada yang lain gitu loh. Tadi kata Mari kan karena kamu masih belum benar-benar yakin juga dengan si seseorang ini di sana. Nah makanya karena kamu masih punya kepentingan dengan seseorang ini, disitulah kamu kayak masih mengusahakan ya untuk kayak bikin dianya itu tuh masih mau betah dengan kamu. Jadi contohnya gini, oke kamunya itu tuh banyakan di luar rumah kerjaannya kamu gitu ya, aktivitasnya kamu. Kamu masih lebih memilih happy-happynya itu tuh sama bestie-bestinya kamu gitu. Tapi nanti kalau kamu udah pulang ke rumah, ya kamu kayak baik sama dia, ya kamu nggak marah-marah, tapi kamu bercandaan gitu ya, kamu yo nggak kasar gitu ya, tapi terkadang kamu mau membelai mesra dia. Nah seperti itu kalau Mari lihat ya, cuman lagi-lagi kamu kayak masih nggak mau terlalu mikir gitu loh, bagaimana tentang jangka panjangnya hubungan dengan si seseorang ini gitu ya. Nah kalau dilihat-lihat seseorang ini tuh sebenarnya gini loh, kalau untuk soal cinta, sayang, Mari lihat itu tuh ndak ada kurang-kurangnya ya dari seseorang ini tuh untuk kamu gitu. Walaupun kamu belum cinta dia, meskipun kamu belum sayang sama dia gitu ya. Sayang dalam artian romantika ya, bukan dalam artian sesama manusia ya. Kalau sesama manusia mah kita pasti sayang sama banyak manusia kan gitu ya. Nah, jangankan manusia sama hewan kah, tumbuhan kah, kita yo sayang gitu. Tapi di sini tuh karena bercerita tentang asmara, ya tentu sajalah serasa sayang dalam artian keromantisan gitu ya. Nah, dia sudah punya perasaan-perasaan yang demikian kepada kamu gitu loh. Tapi ya gitu ya, karena memang kamunya itu tuh belum pasti dengan dia, itu tuh kebaca tuh sama si kawan ini. Jadi dia tuh bukan bodoh ya untuk membaca kamu gitu. Dia tuh tahu itu tuh posisinya dia bahwa dia belum yang utama bagi kamu gitu. Dan hal demikian itu tuh bikin dia banyak sedikitnya lo ya kecewa. Tapi tentu saja seseorang ini tuh tidak marah. Tidak marah dia sama kamu. Nggak mungkin. Nggak sanggup dia ini tuh setidaknya untuk di saat-saat sekarang ya. Nggak sanggup dia itu tuh untuk marah sama kamu. Walaupun mungkin kekecewaannya dia itu tuh terkadang mau mendorong dia untuk marah gitu. Tapi mari lihat energi rasa marah itu tuh hanya persekian menit gitu. Hanya persekian menit dan setelah itu tuh bisa untuk dia lepaskan, bisa untuk dia lampaui gitu ya. Nah di sana makanya ini tuh orang kalau kamu mengkondisikan dia untuk sabar sama kamu gitu ya, mau tetap ada dengan kamu, maka hal itu tuh memang hal yang akan dia lakukan. Nah seperti itu, pasti dia akan lakukan sana ya, karena kalau mau untuk melepaskan kamu juga dan pergi dari kamu loh ya dia nggak sanggup karena masih ada cinta di situ, karena masih ada rasa sayang. Kalau Mari lihat di situ ya masih ada. Namun ya mau nggak mau tentu saja seseorang ini tuh harus menghitung ya bagaimana keadaan dirinya dia gitu, apa yang menjadi kebutuhan dirinya. Nah seperti itu. Kalau hanya sebatas untuk jadi hubungan casual, ogah dianya nggak mau. Itu kalau hanya mentok-mentoknya hubungan ini pacaran saja statusnya, tentu saja dia itu tuh bilang enggak.
Aku butuh lebih dari pacar. Gitu ya. Aku butuh lebih dari pacar. Nah, dan beberapa tentu saja dia tuh sudah sadar ya, bahwa mengharapkan kamu itu tuh sama dengan berusaha untuk menggenggam angin. Itu tuh satu hal yang sia-sia. Makanya di sini tuh si dianya kalau Mari lihat ya, setidaknya belakangan hari ini tuh melarang dirinya dia untuk berharap dengan kamu. Jadi kayak seseorang ini tuh, ya udah aku terima, ya begini maunya kamu, ya ini apa adanya kamu gitu ya. Tapi apa adanya kamu itu tuh kok kayaknya kurang cocok nih untuk aku gitu. Maksain kamu, ayo kamu harus mikirin tentang menikahi aku ya. Nah tentu dia nggak akan mau keras seperti itu ke kamu, nggak mau dia tuh. Ya, kalaupun terjadi pernikahan di antara kalian berdua, itu tuh atas dasar keputusan pribadinya kamu. Bukan karena intimidasi dia, ya. Nggak mau dia. Harus ada tulusnya kamu di situ. Gitu. Ketika kamu memikirkan masa depan dengan dia, itu bukan alasannya 100% dari dia, tetapi lebih keutamaannya karena aku mau. Nah, kira-kira gitu ya. Karena kamu mau, itu maksudnya si aku barusan Mari sampaikan ini. Gitu. Ya. Nah, jadi dia tuh bisa kayak mikirnya gini, ya udah kalau kamu belum siap tentang keseriusan dengan aku, nggak apa-apa. Nah, dia seperti itu, nggak apa-apa. Tapi aku juga gak bisa ya, hanya sebatas hadir dalam hidupnya kamu saja. Kemudian aku mengabaikan dirinya aku sendiri. Loh ya aku mau masa depan. Aku mau menikah. Aku mau punya anak. Gitu. Aku mau status yang jelas. Gitu. Aku mau seseorang yang lebih mengutamakan aku ketimbang teman-temannya, ketimbang hobinya. Aku ingin ada seseorang yang mau berbagi tanggung jawab hidup dengan aku. Kamu kan belum mau, ya sudah, nggak apa-apa. Aku akan cari. Nah, dia bisa gitu ya. Walaupun dia ini tuh sudah suaminya kamu, sudah istrinya kamu, gitu. Jadi dia memang bukan kayak berencana untuk kabur hilang dari kamu segera dan menggantikan kamu dengan orang lain dalam waktu sesingkat mungkin. Memang tidak demikian. Tapi dia sudah membuka diri nih, kalau Mari lihat ya. Sudah membuka diri. Dimana kemudian apa yang tidak dia dapatkan dari kamu bisa dia temukan di tempat lain dengan cara yang lain. Gitu. Memang orang seperti ini tuh dia nggak akan berisik ini sama kamu ya. Apa sih, aku tuh nggak puas sama kamu. Aku mau suami yang selalu ada. Aku mau istri yang benar-benar berlaku seperti istri sesuai dengan yang aku ketahui ketika melihat ibuku, misalnya seperti itu. Ya, dia nggak akan heboh, dia nggak akan nangis-nangis komplain sama kamu, tidak. Gitu. Tapi dia bisa dengan senyap ya, dengan senyap tiba-tibanya aja, dia sudah mandiri tanpa kamu, gitu ya. Tiba-tibanya dia sudah deket aja sama si fulan di luar sana, gitu loh, ya. Dia nggak akan ngasih alasan kepada kamu itu tuh dengan cepet-cepet ya. Kenapa dianya itu tuh kemudian membuka diri kepada orang lain, gitu, ya. Nah, jadi bisa kamu itu bisa hubungan dengan kamu ini tuh menjadi dunia tersendiri bagi dia, gitu loh. Karena ada dunia yang lain, yaitu dunia yang dia gambarkan seperti kehidupan yang dia mau. Itu kalau Mari lihat ya. Jadi orang ini tuh berhenti untuk berekspektasi dengan kamu, gitu. Jadi seperti kayak dianya itu tuh udahlah, memang kamunya itu tuh akan kayak gini terus. Nah di sana, ya, kamu akan begini-begini terus ini modelnya kamu sama aku, gitu loh. Masih hanya kayak mau pacaran doang sama aku, masih hanya sekedar TTM-an saja dengan aku, gitu ya. Kamu masih akan lebih mengutamakan hal-hal lain dibandingkan dengan aku, gitu ya. Ya udah, kamu akan kayak gini terus, gitu dia. Nggak apa-apa, tapi ya aku juga harus memikirkan tentang dirinya aku sendiri di sana, ya. Jadi kamu nanti nggak usah heran, tiba-tibanya dianya itu tuh senyap aja sama kamu, gitu ya. Yang tadinya dia itu tuh selalu ada, tetap ada untuk kamu, nanti bisa berkurang dia energinya, gitu lah. Ya di sana. Mulai dia tetap bisa kayak menolak
Misalnya gini, ketika dia lagi riweh nih kerja, biasanya selama ini walaupun dia seriweh apapun dia dalam pekerjaannya, ketika kamu chatting dia, ketika kamu telepon dia, dia langsung akan merespon. Nah, bisa ini ya dalam perjalanannya ke depan, dan boleh-boleh untuk beberapa sudah mengalami, dia akan, udahlah nanti aja lah balas chattingnya kamu, entar aja lah teleponan sama kamu, tak selesaiin dulu ini pekerjaannya aku ini lebih prioritas. Nah, bisa dia begitu. Kalau untuk dengan kamu entar aja lah. Nah, mau dia di sana, gitu ya. Jadi ya karena dia juga harus memikirkan tentang dirinya, mau nggak mau waktunya dia, pikirannya dia, perasaannya dia, ya segala sumber dayanya dia ya, itu tuh bisa akan dia pakai untuk diri dia sendiri, gitu loh. Tidak lagi full untuk dirimu. Nah, di sana ya. Jadi kayak seseorang ini sebenarnya sudah siap nih tuh dia untuk berpisah dari kamu. Sudah siap. Walaupun perpisahan itu tuh sudah jelas ya, bukan karena dia kehilangan cinta sama kamu, bukannya dia kehilangan kasih sayang sama kamu, tapi kok kayaknya ini tidak relevan. Hubungan ini tuh tidak relevan untuk mensupport gambaran bagaimana hidupnya dia di masa depan. Nah, seperti itu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries, masuk energi dari Taurus di situ. Kemudian ada energi dari Cancer, kemudian ada energi dari Scorpio, energi dari Pisces di sana. Kemudian energi dari Leo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.